Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo dong. Coba tiruin Satan. Satan, kami belajar dari Satan. Ayo dong. Ayo Satan tukang bohong katanya bisa. Itu Satan, coba tuh Mbak Yuni tadi itu salahnya di mana? Iya coba. Kan koreksi. Yang mana yang salah? Coba jelasin. Yang si paling pinter gitu coba. Si paling pinter coba. Tiru coba. Dengaran aku. Nggak kedengaran berarti congean, korek dulu kupingnya. Ternyata Aku tidak mendengar dengan telinga, tidak dengan kuping. Aku mendengar dengan hati. Iya, hatimu yang congean. lain suara saya dengarnya merdu nggak? Merdu Iya, dong. karena kamu ucapkan dengan mulut Anda. Enggak, ini konteksnya suruh niru katanya. Ngucapin pakai melu, masa pakai titik? Cahaya atau cari Iya. kegelapan? Enggak, jangan bahas itu, beda konteks lagi. Balik dong sayang. Cuman kepengen dengar satannya selawatan sedikit Iya, aja. mau muter balikan fakta aja. Katanya setan pandai meniru, serba bisa di alam semesta ini paling wow, si paling. Coba dong. Coba dong, Satan. Satan. Selawatan. Omdo, omong doang. Enggak, selawatan udah gini aja, Satan. Udah to the point. Kalimat Syahadat, ngucap kalimat syahadat. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa nggak? Coba dulu. Kok nggak bisa? Ketawa doang. Itu ketahuan di situ, Satan. Gelapmu itu adalah kebodohanmu. Gini aja. Langsung login, Satan. Satan saya sama Adam Mbak. Ayo. Ya, Nggak Satan. bisa ngomong lagi tuh. Ayo, selawatan bareng yuk. Satan yuk. Purik. Tahu nggak purik? Ajarin tajwidnya yuk. Bahasa Jawa. Tajwidnya. Bahasa Jawa purik. Purik malu. Ya. Solo jangan manusia. Malu. Dia mau ketawa doang. Ini Artinya ngomongnya yang ngajarin kita Satan. Disuruh Dia Makanya katanya denger. Bun, selawatnya dari hati katanya dia, Bun. Nggak mau Katanya bersuara denger. katanya. Dengar dari hati. ini kan supaya didengar. Tadi aja baru saya bacain dalam hati, udah langsung ngucap. Kita ini udah tahu pos-posnya kita udah tahu. Bencana gelombang. Ingat bencana gelombang. Kami nggak takut gelombang-gelombang. Tuhan berserta kami kok. Masa. Sebenarnya Satan itu udah mulai melemah, tapi masih nyombong. Jangan gitu deh ya. Yuk kita sama-sama ke Tuhan. Beli ini dulu. Ayo. Tan beli korek kuping gaib dulu sono. Korek kuping biar hatimu dibersihkan gitu. Ngomong tadi pakai hati, nggak ada kuping. Coba beli sono. Di mana tuh jualnya? Di Fallen Angel kah? Kagak ada duit, korein. Sini deh. Miskin katanya kaya. Serba tahu. Pakai tumbal-tumbal sampai keturunan Adam. Tapi kayak gitu. Buat apa aku tumbang? Sorry ya. Ngapain ngikutin keturunan Adam kalau kayak gitu? Sorry deh, kapan saya ikutin? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kok diam, Tan? Nangis dia. Barengan yuk. Suaranya. Barengan yuk, selawatnya yuk. Ngaji. Dalam kengoyotan dia itu dia menang. Hah? Ini kembali. Sungguh indah. Ya.
Nih Tan, kalau saya enak Tan. Allahumma anta rabbi ya Allah. Masol ya Sayyidina Muhammad. Gimana Tan? Merdu nggak suaranya? Betul kali. Lanjut. Alhamdulillah. Dipikir-pikir kita untung juga ketemu Satan di TikTok ya. Insya Allah. Selawat. Coba selawat yuk sama-sama yuk. Satan. Allah. Trio yuk. Kok langsung duduk satannya? Jangan nangis dong. Nangis. Allah. Jangan dicengin lah, purik dia, purik. Pembulian ini namanya. Yuk, buang egonya, yuk, buang egonya. Kita sama-sama pergi ke yang sang pencipta kita. Di mana? Di hatiku. Di hatimu Satan. Tetap di Katanya punya hati. hatiku. Di mana Satan hatimu? kan nggak punya hati. Merasa punya hati. Ini Satan kayak banci apa ya? Masa punya hati? Di mana lah hati kalian? Kalau kami nggak punya hati, nggak mungkin kami punya cinta kasih. Di Kasih mana punya sayang. kalian? Buktinya Cinta kami masih bisa lembut sama Satan. Ketakutan atau cinta kasih? Masa iya Tuh, kita ngapain takut sama Satan? Takut sama Tuhan. Takut. Kenapa masih takut? Ayo. nggak ada yang takut. Kita cuma takut sama sang pencipta kita. Kok masih takut? Iyo, Nah, ada dong. kamu. Kita itu punya adab sama orang tua kita. Kalau Satan kan maunya ganggu terus, goda terus. Satan tahu nih, nggak tahu malu Satan. Ketawa-ketawa mulu, gosok gigi apa dulu? Mabuk cuy. Satannya soalnya suka lagu dangdut sih. Oh yang ngedombret, tuh langsung tuh. Iya. Satan suka sama ini yang Bahenol kayaknya nih. Goyang gergaji bun. Nyances lah. Aman setan. Tahu Satan, nggak ngerti dah gua nih. Satan lagi ngapain sih? Mas Babel kok diam-diam aja dari tadi? Iya, mati, mic-nya dimatiin. Tan, udah makan kah? Ngapain aku makan? Orang aku Ya, tidak lapar. Ya kamu makan lah, makan dosa-dosa manusia tuh. Manusia lah terus mau makan karena dia lapar terus. Gengsinya tinggi. Dia gengsinya tinggi, Satan. Sok banget dia. Iya dia tuh cuma gayanya tinggi-tinggi. Dia tuh nggak mau kalah sama manusia, anak Adam katanya. Nangis, tangan. Dari dulu cemburu. Nggak kesana nggak bisa. Egomu sendiri. Iya. Satan. Kok cemburu sama Adam dilahirin di dunia? Mana sih? Saya ke dia. Ya kamu. Tahu. Kok tahu? Aduh. Ya tahu. Lagi ngapain tuh Satan? Tapi Pak Rudi sekarang udah hebat. Ya nggak mau lagi masuk ke sama Pak Rudi. Cuman di luar aja. Iya, Medan, Horas. Ini Satan yang dibawa dari apa tadi nih? Ya Sudarso.
Rudi. Si setan lagi Aman Pak Rudi. di Medan. Tahu dia tuh, dia ngapain dia. Pak Rudi. Tantan. Malu mbok ya malu toh, Tantan. Izin. Pak Rudi. Ya, gimana? Pak Rudi. Yoi, Aman? aman lah ya. Rudi bawa oleh-oleh apa dari Medan tadi? Loh, Tanya kalau ya, di Medan setan. pada Bika Ambon ya. Tadi dia bilang, Alhamdulillahirrahmanirrahim. tadi kayaknya dia bilang bahwasanya kegelapan itu ada di apa? Kegelapan itu melahirkan keterangan. Cahaya terang itu berasal dari kegelapan. Apa artinya ya? Kita diputar-putar, Pak. permainan retorika. Biar ragu, Pak. Permainan Harus retorika. lihat. Nanti kan ragu. Dia bilang juga tadi apa? Berfungsikah cahaya itu di kecahayaan? Di situ aja dia menyatakan pertanyaan. Justru Berarti dia karena nggak kita tahu. ini gelap, justru karena kita ini lemah, kita butuh cahaya. Kita ini sama gelapnya sama setan. Cahaya ya berguna lah di cahaya. Jadi makin terang. Ya enggak. Kamu kalau matahari ada kan matikan lampu. Enggak, bukan gitu maksudnya, Bun. Maksud saya kalau ada cahaya terangnya seberapa, terus ada cahaya lagi gitu loh. Ya nggak bisa. Kan salah satu harus kan boros energi. Iya, bukan bahas borosnya, Bun, maksudnya. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Kamu tidak membutuhkan cahaya di dalam cahaya. Itulah kuncinya dia bilang. Ya iya, justru karena kita berdosa, justru karena kita tidak punya apa-apa, kami membutuhkan cahaya. Kami sama gelapnya dengan dirimu. Orang kita kalau kita tuh terang, nggak mungkin kita dibuang dari surga. Gara-gara elu bisik-bisikin, kita jadi denger. Kirain kamu kakak yang baik. Kalau menurut saya dia udah kalah pamor. Iya, kalah pamor. Nyari panggung ya. Dia bilang terang itu berasal di kegelapan. Terang itu hanya berfungsi di kegelapan. Iya, tahu. Sedangkan dia pemilik kegelapan. Kalau kalian jauhi dia, bagaimana kita ini bisa kembali ke cahaya? Lah, Hah? Tan, Ini bawa sekitar masing-masing. bukannya di dalam tower itu ada energi angin. Engkau kan ada di energi angin, elemen angin yang mengikat Enggak. semuanya. Dia bilang kalian tutupi. Iyalah kami tutupin sama cahaya, tower kami udah full cahaya gitu loh. Dia nggak Jangan pakai deh kacamata. Satan, Silau. sekarang saya yang nanya lagi ya. Dulu mana ayam atau telur? Ayo. Hah? Dulu mana ayam atau telur? Coba Satan yang jawab. Dulu kamu, duluan mana? Dia bilang duluannya yang duluan. Duluannya dia kan ketahuan ketololan Satan. Iya. Yang hakiki itu sih. Oh, berarti hakiki berasal dari Satan berarti. Ketololan yang hakiki. Aduh, berarti selama ini salah kita minta nomor togel di ini ya, di pohon, di kuburan. Kemarin gara-gara ayam sama telur duluan malah udah kejadian bunuh-bunuhan. Dia bilang ayam lah, pertanyaan gitu. Ya, kita gak bisa berpikir. Nah, ayam dari mana? Bukan itu pertanyaannya, apa dia bilang ayam, dia bilang.
Bangsat. Tan, towernya bagus nggak Tan? Boleh lah dia bilang. Kamu bisa ngeliat towernya enggak? Pasukanmu udah pada masuk di bunker belum? Dia bilang dia bisa keluar masuk bahkan bukan mendekati lagi. Ya tapi kan paling tidak berterima kasihlah kepada kami karena dengan kami mendirikan bunker kamu nggak tidur di gua-gua. Ada hotel Prodeo di situ. Ada hotel, kami tuh menyayangi kakak yang terus aja menghina Tuhan. Iya kan? Iya. Adek tuh bikinin istana buat kakak. Kakaknya jerumuskan adek terus. Iya. Kakak harus berterima kasih dong. Udah buat kesalahan sama adik. Jadi kita Adik udah buatin mau istana berkorban. macem-macem. Sudah enak. Terima kasih dong. Mana tanda terima kasihnya Satan? Dia bilang jawab dulu, tanya tuh yang tadi dia mau bilang telur dulu atau mana ayam, dia bilang ayam. Kamu mengalihkan pembicaraan Satan. Oke, ayam. Ayamnya dari mana datangnya, Satan? Dia bilang gitu. Ayamnya dari mana? Kenapa ayam duluan dia bilang kan? Nah, karena ayam dia bilang kan telur, kalau jawaban kalian telur kan tetap di dalamnya ada ayam kan? Dan ayam yang mengeluarkan telur kan? Ya pasti ayam duluan. Dasar awalnya dari mana ayamnya? Maaf, ini saya jadi teringat pembahasan sama Pak John ini. Pak John yang kemarin. Iya, kayaknya muter-muter nih Satan. Apa si John ada energi Satan kali ya? Kan bingung Satannya kan? Ini Satan apa John ini? Satan aja kebingungan, masa membingungin kita? Dia bilang, kalian tanya ayam dari mana, telur dari mana? Dia bilang. Kita kan nggak tahu, kita kan nanya Satan biar kita tahu. Ya kau udah saya bilang ayam, dia bilang. Telur Ayamnya dari berasal dari mana? ayam. Ayamnya asalnya dari mana? Dari ayam. Yang buat ayam siapa? Berarti ayam keluar ayam ya? Yang buat ayam siapa? Beginilah Kan pembuat saudara-saudara. ayam. Kakak beradik lagi berantem ya begini nih. Berantem begini. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Terima kasih Tuhan. Hai. Satan aja Terima nggak kasih. tahu siapa yang buat ayam. Puji syukur kepadamu Tuhan. Mas Rolando ada John kedua ini. Tan, teman-teman pada itu di bunker pada enak nggak Tan? Kurang fasilitas apa? Mobil nggak bir kasih Pak Gulun bir. Ayamnya dari mana kan ditanya? Dari bapak ayam. Ayam Ini kok dulu kan. Ya udah Ayamnya tanggung siapa? jawab. Satan. Hah? Pak ayamnya siapa? Satan. Dari kaki ayam. Itu bapak ayam nggak tanggung jawab. Habis ningkiin mamanya itu kabur bapak yang ngasuh ke mamanya. Aduh, Satan aja itu bapak ayam ya tukang kawin. Ya, karena ayamnya dititisin Satan. Satan Ya. itu sebenarnya Dia bilang kan, nakal. Saya tanya ayamnya dari mana? Dari bapak ayam sama emak ayam. Terus kabur. Terus selingkuh lagi. Ibu ayam. Kenapa jadi bahas ayam? Ya inilah perjalanan kakak adik begini. Kalau gitu Satan sering nggak tanggung jawab ya sama pekerjaan. Iya. Makanya aja ini. Ternyata Kami begitu. nanya dia bilang, kok jadi saya disalahkan, itulah manusia. Dia Ada yang nyalahin Satan. Kita kan lagi belajar telur. Ya, tadi kan situ yang nanya saya, dia bilang, ayam dari mana? Dari mama ayam. Mama ayam dari mana? Dari mamanya ayam. Kan bingung, Satan sendiri aja bingung kan? Satannya bingung. Kok bingung? Udah saya jawab kok dari mamanya ayam. Mama ayam dari mana? Dari nenek ayam. Nenek ayam dari mana? Dari opung ayam. Oh, ayam. Jadi Satannya nitis dong. Ketahuan juga. Terus itu tulangnya ayam kemana tulangnya tuh? Hah? Medan. Apa? Tulangnya ayam ke Medan. Tulangnya ayam. Dari orang tuanya tulang ayam.
Ayamnya kalau dipotong jadi apa? Ayam potong. Bubur ayam. Kalau dimasak ini. Ayam kalau dipotong jadi apa? Ayam kalau dipanggang jadi apa? Setan lahir dari ayam. Satannya udah kalang kabut karena energi kita dibuat gara-gara dia juga kita jadi positif. Iya, bukannya malah emosi ya kan? Maunya kan kita emosi, maunya kan kita terpancing. Aduh. Ayam. Oh, ayo. Kasihan Pak Rudinya, jadi drop nanti tuh energinya. Iya. Dia tanya lagi. Ayo, tanya lagi. Enggak udah habis, udah malam. Maunya happy, kasihan dia tuh. Udah habis waktunya, udah kalah. Satan, kamu punya pasangan nggak? Hah? Punya Kamu istri. punya pasangan nggak? Menurut kamu? Jangan Nggak, saya dibalikin tanya, dong, jangan jawab. menurut. Udah kamu kayak Pak Jon aja kamu. Kayak Pak Jon kemarin ditanya nanya balik. Iya, ketahuan. Kelihatan Ya, Tan. banget setannya egois. Jawab Jon. Kok Jawab Jon. egois? Jawab Tan. Jawab Tan. Ah, Kenapa sekarang setiap malam bawaannya terakhir pasti ketawa? Aneh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Egois? Bunda udah ngantuk belum, Bun? Kok egois Bunda itu Malik. Raden? Memaksa orang menjawab. Yang mana egois? Itu atau saya? ini kan dialog. Kamu naik ke Kamu sini gak ada pasangan, untuk saya tanya kasih jawab. loh. Atau Ya, situ ngapain gak ada saya? pasangan, saya kasih berpasang-pasang lagi. Ya, kasih orang tuanya yang ngasih, kamu yang ngasih. Kata kalau berpasang-pasang tuh terlalu banyak itu sama kayak bapak ayam itu. Kan doyan, gelem. Ogah Rai, Kosong. Setan, Raimu Raroto. Setan udah makan belum? Nggak lapar, nggak pengen makan. Ini ada ubi rebus ini. Satan, tahu nggak artinya ini, Satan? Alangmat temi. Apa itu? Ya, Satan. Katanya yang tahu segalanya nggak tahu dia. Pak Golun mau nanya apa? Itu Tan, teman-teman yang di Bangker kurang fasilitas apa gitu loh. Kurang Bukan. nyaman apa enggak? Gara-gara Satan jadi panjang umur. Berarti yang bagus itu siapa? Hah? Kalian mensatan-satankan saya orang sedih. Tapi kalian dapat pahala panjang umur. Ayo, siapa yang gelap, siapa yang putih, siapa yang cahaya, siapa yang gelap ini? Ayo. Jawab Ayo. dulu Tan. Pencari Tan. cahaya. Jawab tuh Pak Golun. Kurang fasilitas Ya, apa, teman-teman. Setan? Kata Pak Golun. Biar kami fasilitasi. Saya katakannya benar, kalian nggak percaya. Saya katakan bohong, kalian percaya. Inilah Itu ditanya. buktinya. Kayaknya setan Cahaya kebetulan. ada di dalam rahim kegelapan. Buktinya, kalian satan-satankan saya, tapi yang panjang umur kalian dapat berkah kan? Ya Iya, kan? tahu rasa kamu. Cahaya ada dalam kegelapan. Jadi jangan bangga. Oh gitu. Kamu menyatakan. Aku nggak nanya. Kalian satan-satankan saya, tapi kan ketawa-ketawa riang kan? Oke lah kalau begitu. Oke lah Ayo. kalau begitu. Nah, ketawa kalian yang penuh kebencian terhadap Ini saya. Tan. Enggak, Tan. kan nggak benci sama Nih. siapa. Siapa yang benci, Saya Setan? malah Gak ada yang tidak benci. benci. Saya tidak benci, malah menghibur kalian, panjang umur, mau kasih pasangan, kasih jawaban ayam atau telur dulu. Ayo. Saya nggak mau jawab Enggak Tan. tuh. Itu jawab dulu Tan. tuh Pak Adit tuh. Ke saya nggak mau jawab Tan. Pak Golun, Teman-teman. Pak Golun dicuekin sama Satan loh. Pak Golun. Teman-teman kurang apa gitu loh Tan. Biar adik-adik kita ini ngasih fasilitas gitu loh Tan. Iya Tan. Kalian kan Ojo. kurang cahaya, dari tadi kan pencari cahaya. Saya udah kasih jawaban jalannya.
cari cahaya jangan di cahaya, carilah di kegelapan. Cahaya Di urusan situ kita. ada cahaya sejati. Cahaya urusan Ya, kita, Satan. cuman nanya. Tapi Kita udah dari kegelapan, katanya Satan. pinter-pinteran. Tan, ngomong-ngomong raimu koyo telek. Nah, orok Nggak ngerti kan? Satan jenisnya apa? Perempuan atau laki-laki? Idi, ada undang-undang pornografi loh. Masalahnya gini, kalau perempuan wajar, nggak mau ngalah, selalu mau menang sendiri. Oh, ngaku yo. Bagus lah ngaku. Kalau saya lihat kayaknya perempuan ya. Part 2 episode kemarin. Itu ya. Coba Pak John naikin ya. Sama Satan ngomong. Ya Allah. Kayak cocok nih energinya Satan 1, Satan 2. Nggak ada Pak John. Tadi muncul. Tadi komen di bawah sama Bunda Yun. Melebur kan jadi Satan Kalau ya? satannya laki-laki, jadi jeruk makan jeruk dong sama Pak. Tan. Kok tante ya? Tante Pirang. Sekarang Tante ngaku Pirang. kan. Jadi Kapan cinta kau- sama Pak Rudi kan. Kapan Ayo mau ngaku kawin deh. dengan saya kok tan? Tante Pirang. Macam ganteng kali tak ommu itu mau kawin ya aku tante pula. Tannya sekarang udah ngaku. Dia suka sama Pak Rudi karena dia perempuan. Oh begitu. Jangan deh ya. Pak John itu katanya udah berapa tahun dia menduda sama Pak John aja. Oke. Dia udah jatuh cinta sama Pak Rudi. Tapi itu Pak John mencari ketulusan cinta katanya dari Satan. Dodol. Dodol Garut ada itu. Mau dodol Garut, dodol Medan, dodol Minang, Padang. Dodol oyong. Kamu yang udah oyong. Tan, pegang apa itu Tan? Dodol. Kirain obat itu, obat virusnya Tan. Pengen Ya, cari sendiri. ya masa kakak nggak kasih nama adik? Gitu loh. Kapan kita satu panggil kakak? Lele. Ya iya, masa nggak kasihan? Oh, kasihan betul ya gitu ya. Kasihan deh. Tan. Keluar bentar aja tadi, masuk lagi. Itu yang biru loh Tan, apa Tan? Lah. Kenapa Satan? Ditarik sama Pak John dia. Pak John yang mau jangan naik. Apa yang biru kamu Pak jangan Dit? ganggu Raisa sama Itu Yumi ya. kayak jenis botol gitu loh Bun, kayak cairan apa gitu loh. Satu jempol tangan lah. Udah ya. Udah kalian Ya, seperti- saksikan semua. Kenapa? Udah kalian saksikan semua setannya. Saksikan apa? Itu tadi perbincangan apa yang bisa diambil. Memang udah dari awal Satan udah bolak-balik masuk kok. Dari Iya. kemarin. Di mana setan itu berada? Di kegelapan. Gelapannya yang di sebelah mana? Di dalam hati manusia. No. Bukan. Apa yang pertama kali tercipta manusia lahir ke bumi
Ini saya akan bicara, kemarin kita bahas jagat gede, sekarang jagat alit. Semua yang ada di semesta ini ada juga di dalam tubuh kita saat ini. Siapa yang pertama kali tercipta? Sewaktu kalian lahir di rahim ibu. Ruh. Setelah itu terjadi, ruh ditiupkan. Baru berapa bulan? 40 hari. Saripati ya. Arti apa? Bukan itu perjalanan kita dari langit, Pak. Proses kita menuju sel indung telur itu. Tadinya cahaya, kemudian dibuat gelap. Cinta apa? Kasih sayang apa ya? Apa yang pertama kali ada dulu? Sebelum itu apa? Sebelum embrio. Sperma. Sel sperma dan sel telur. Setelah sperma dan sel telur, maka jadi apa? Embrio. Zigot. Oh, biologi. Ya. Memang itu. Lupakah kalian bahwa darah itulah yang pertama kali muncul, segumpal darah. Segumpal darah. Itulah simbol ketidaktahuan kita di awal kegelapan di dalam rahim ibu. Darah. Belum ada cahaya di bumi ini, karena itulah setan, sisi yang Tuhan ciptakan. Inilah nanti kaitan akan yin dan yang kita hidup. Dia adalah penguji. Dia akan penguji kalian sampai kalian di mana. Sepanjang kalian hidup, dia akan terus ada. Lihat darah kalian sekarang. Apakah masih mengalir? Kenapa Michael Jackson tadi ada? Itu perjanjian apa yang dia minta? Kenapa ada hubungan sama Dracula? Kenapa darah yang jadi yang dia minta? Kalau kita kemarin jagat gede, jangan lupa kita jagat alit. Jangan lupa penciptaan kita di awal. Bisa kalian pisahkan darah kalian sekarang? Bencikah kalian dengan darah kalian saat ini? Bagaimana kalian bisa hidup? Benar-benar. Saya juga udah. Tidakkah kau butuh darah? Darah bisa menjadi bersih, darah bisa menjadi kotor. Bagaimana kalian menjalani hidup ini? Tuhan kasih kita perumpamaan yang sangat indah, sebuah teka-teki agar kita berpikir, menggunakan seluruh elemen yang Tuhan bekali untuk kita turun di bumi. Dulu kita cahaya, apakah seketika itu kita harus semerta-merta menjadi cahaya? Setelah ini, tanpa kalian sadar siapa dari kalian di awal, itulah diri kalian, kegelapan yang dulu. Tak tahu apa-apa, bodoh. Bahkan darah kotor yang ada di perempuan, itu harus dibuang. Siapa yang menjaga? Siapa yang mengatur? Apakah mereka patuh sama Tuhannya atau mereka ingkar?
Mereka menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mereka adalah pembeda agar kalian kembali ke Tuhan kalian. Siapa yang membisikkan iblis? Siapa yang membisikkan Adam dan Hawa? Setelah darah, apa yang terjadi? Tuhan selalu mengingatkan, tidakkah kau ingat pertama kali kau diciptakan, mulai dari dulunya sperma, kemudian bergabung dengan sel indung telur, kemudian kalian terjadi segumpal darah, kemudian apa yang pertama setelah itu muncul? Otak. Siapa dia otak? Siapa itu? Tuhan kasih akal dan pikiran. Itulah sang iblis. Kemudian muncul Adam. Tuhan ciptakan Adam. Adam dikasih keistimewaan. Apa itu? Jantung. Setelah jantung, hati. Kalian bisa berdetak. Selanjutnya, Hawa. Aku ciptakan dari tulang rusuk Adam. Peribahasa. Karena bahasa Tuhan menyampaikan lebih mudah bisa kalian jangkau. Ada di mana? Hati. Hati. Itu kuncinya Tuhan. Ada di situ. Di dalam hati ada relung paling terdalam. Disitulah portalnya Tuhan. Kalbu. Oke. Kemudian terjadinya kelamin. Kemudian Tuhan tiupkan ruhnya sebagai utusan kita untuk pembimbing jalan. Namun kalian lupa perjanjian dengan Tuhan kalian. Ketika dunia sudah kau lihat dengan terang benderang, kalian lupa dulu kalian belajar dari mana. Pernahkah kalian melihat dulu? Butakah kalian? Dengan apa kalian melihat di kegelapan? Iya. Siapa cahaya dari mana? Sudah sadarkah kalian melihat waktu itu? Maka Tuhan sempurnakan, dilengkapi organ-organ tubuh. Itulah malaikat-malaikat kalian yang membantu kalian tugas di dunia ini, memenuhi amal dan perbuatan kalian, baik buruk. Itulah yang mencatat. Tangan kalian sendiri yang mencatat, kaki kalian sendiri yang mencatat, Ya, benar. bibir kalian sendiri yang mencatat. Ingatkah kalian ketika Tuhan berfirman, aku akan tanya kalian dan semua akan bersaksi di hadapan Tuhannya. Perlukah Tuhan mencatat? Tak perlu. Diri kalian yang mencatat. Tak ada celah kalian menghindar. Kemudian wujud kalian itulah sang kekuasaan yang Maha Esa. Lihat diri kalian. Tak sadarkah kau siapa yang kau pandang diri kalian? Sesempurna itu. Kau ciptakan aku segambar dan serupa. Siapa yang mencipta? Siapa yang berbuat? Permisi, mau tanya yang ngomong ini siapa? Salam leluhur. Ini yang ngomong siapa? Saya hanya menyampaikan Saya mau tanya siapa? untuk kalian. Saya mau tanya Saya siapa? di sini hanya menyampaikan. Jibril. Saya hanya menyampaikan. Jibril kebaikan itu untuk siapa? kalian sebelum masuk Jibril itu siapa? ke gerbang berikutnya. Jibril itu siapa? Aku adalah rahasia dia. Jibril itu siapa? Nggak ada rahasia kalau saya tahu semua. Jibril itu siapa?
silahkan Anda berprasangka. Mainkan pikiran kalian. Lilith siapa itu saja. siapa? Eva itu istri Silahkan kedua. kalian berprasangka. Enggak ada, saya tanya, enggak berprasangka, makanya nanya. Lilith itu siapa? Kan kita nggak tahu. Ini adalah ujian buat kalian. Lilith itu siapa? Eva itu siapa? Kalian bisa jawab sendiri harusnya. Iya, Lilith itu Semua- istri semua pertama. ada Kamu jawaban tidak menyebutkan di dalam Lilith. diri kalian. Lilith itu istri pertama, kamu tidak menyebutkan Lilith. Eva itu istri kedua, kenapa ditutupi? Tidak ada yang ditutupi. Tidak Semua ada terang diceritakan. benderang. Kenapa tidak diceritakan? Itu kan menjadi acuan kita untuk menghadapi kuasa kegelapan. Semua sudah terjawab, namun kalian tak sadar sampai di sana. Tidak ada di buku. Kita mau cari di mana? Bukumu ada di dalam dirimu. Ya kan nggak ada di dalam situ. Ajaran agama kan menyesatkan semua. Kamu yang menyesatkan. Tidak semua. Nggak usah agama berdakwah, menyesatkan. Jibril. Kamu sebutkan di rank mana kamu berada. Fallen Angel rank berapa kamu? Tak akan kau bisa temui. Tak ada. Memang tidak ada namanya Jibril di dalam kitab malaikat manapun juga. Kenapa? Ya karena kamu memakai nama orang lain. Ngaku-ngaku. Tak ada nama. Kehendak dia. Tak ada yang tak mungkin baginya. Perlukan nama. Terus apa bedanya kamu sama Pak Rudi? Bulet-buletan aja. Beda. Tidakkah kalian berpikir? Mikir, dari tadi mikir. Kenapa kamu nggak sebutin istri pertamanya Adam? Hanya sebatas itu saja kalian berpikir. Loh, Tanpa kalian masuk justru lagi saya lebih ngomong dalam. karena banyak yang nggak tahu. Nggak ada di Kalian Al-Quran, nggak berasal ada dari di Alkitab. Tidak ada, menjadi ada. Pernah nggak kalian berpikir? Kalian tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu kan konsep Siapakah kecil. yang tidak ada Itu kan konsep kecil, kita udah tahu. Konsep No. besarnya pengen tahu. Nanti kita sesuaikan. Selalu manusia sifatnya adalah selalu. Inilah yang membuat manusia selalu ingkar. Ya iya, kalian sesatkan. Kalian yang rank-rank Tak ini yang ada sesatkan. menyesatkan. Ngaku Jibril, ngaku Fallen Angel. Ngaku Fallen Angel aja 200. Tidak ada yang menyesatkan. Semua atas kuasanya agar kalian menjadi mengenal Tuhan. Saya nggak ngajar agama di sini di bengkel hati. Kamu nggak punya masalah. Tak Kamu udah ada, ketemu saya kembar jiwanya belum, Bril? Saya tidak Bril, memberikan siapa kamu Bril? Tunjukkan agama kepada di sini. dunia siapa kamu. Jangan bohong Ini di dari balik Jawa Barat Al-Quran. ini. Dari Jawa Tanya Barat kepada ini. dalam kalian. Kok malah berdakwah? Ini dari Ya Jawa iya, Barat ini ini. Jibril. Saya tidak berdakwah, saya hanya mengingatkan kepada kalian. Udah inget, kita udah inget di sini bengkel hati, inget Tuhan semua. Nggak usah diulang-ulang. Kita menuju jalan Kalian pulang. masih memakai sifat iblis. Lah kamu iblisnya. Merasa lebih tahu. Saya bukan iblis. Ya, iblis emang rank 1. Kamu bukan iblis. Tidak, saya bukan iblis. Iya memang bukan. Jibril bukan iblis. Iblis rank 1. Kamu rank berapa? Saya bukan iblis dan saya bukan siapapun. Ya udah, terus ngapain ngomong? Saya hanya memberikan berita kabar agar kalian menjadi sadar. Wah, pemberi itu cahaya Tuhan yang Maha Esa. Jadi sama malah aja. jadi malah ceramah. Bohong itu. Dakwah Enggak, bohong. itu kayak perasaan saya dari Jawa Barat itu. Iya. Mungkin. Ya lapar ya Pak Nizar. Cuman sambil makan mie goreng. Monggo. Nanti saya nyusul bikin mie juga. Pas lihat ujung-ujung lah, kok ada ceramah gitu kan. Iya makanya. Habib Cuman itu malu loh. dia. Jibril. Nggak mau dibilang ini, nggak mau dibilang itu. Tadi ngomong apa ya tadi ya? Kenapa turun dia? Aku yang turunin. Oh, Kan Ini dia mau- semacam Pak John juga dia mau ini. melemahkan Pak iman John kita. Satan. Udah dibilangin di sini nggak ngajar agama.
Tadi ngomong apa Rolando tadi? Dia tadi Rolando. Saya makan mie tadi, saya masak mie di belakang tadi nggak dengar. Gue pikir lagi ngobrol tadi. Dia kayak muter-muter semacam Pak John gitu, semacam Satan. Oh. Intinya kayak mau memecah kepercayaan. Wah, cahaya itu kayak meragukan, harus dari gelap. Gelap dulu baru cahaya, kayak gitu. Nah, yang tadi itu kita ambil yang positifnya aja dari kelahiran kita. Benar, ada benernya. Tapi ada juga yang dia kepengen kita jadi pusing gitu. Yang dia bilang itu kan itu udah lewat semua kita chapter pertama itu. Ya, kan istilahnya kayak Enggak, dia tadi awalnya ngomong penciptaan kan, Bunda? Ya. Penciptaannya aja nggak bener. Kalau Iya, mau penciptaan, penciptaannya yang bener. Orang penciptaannya nggak bener semua. Yang ngomong juga aku tahu siapa. Makanya didengerin dulu tadi kan, lama-lama jadi ceramah. Mantes ya. Yang ngomong itu si yang menciptakan Eva. Kenapa Eva itu disebut tadi kan, mana Adam? Ini Adam di sini anakku. Tapi kan aku kenal energinya Eva, aku kenal energinya Lilith, aku kenal energinya Jibril, aku kenal energinya Lucifer, aku kenal energinya Satan. Dia tadi menyuruh kita untuk merenung. Orang Jibril kok itu? Jibril itu siapa? Intinya ucapannya Bun ada benarnya juga. Nggak Kalau ada, seperti kami nggak ada. kan Eva itu perlu ditahu dulu. Dia tadi nyebut Eva, begitu aku langsung cut. Nggak, ini bukan ahli ceramah dari dekade penciptaan manapun juga. Ada bohongnya juga. Intinya kita itu seperti dibuatnya pusing gitu. Iya, buat kita untuk merenung. Iya. Tapi ada satu ilmu yang saya dapat dari itu tadi, masalah darah. Benar, karena guru saya juga pernah dulu ngomong, setan itu pos-posnya itu dari darah juga bisa masuk. Dia akan berbagai cara masuknya gitu. Yang menggoda tadi itu. Ngomong masalah penciptaan ya. Iya, Pak. Jagat alit sama jagat besar, Mas. Tapi Bunda Manik tadi nanya dia siapa, dia nggak ngaku ya, Bun? Nggak ngaku. Aku tahu kok. Istilahnya kan gini, dia itu kepengen ngacoin pikiran kita. Iya. Jadi ada dalilnya yang benar, ada yang muter-muter gitu. Iya. Dia bilang tadi dia pembawa kabar. Katanya juga sama yang kayak kata Pak Rudi tadi. Kita juga sama dia itu kan istilahnya juga nolong. Kalau nggak ada yang goda kita belum tentu sampai ke sini. Kayaknya benar dari vaksin itu, Mas Pempian itu loh. Yang tadi pas Satan saya itu vaksin kan langsung turun satannya kan. Ya. Seperti Yang yang menyebabkan virus sekarang itu sama umat manusia. Iya, apa dengan vaksin itu ada gandengannya enggak ya? Apa maksudnya Pak? Lebaran itu. Apa Pak Golun? Yang dari vaksin kemarin loh Bun, kan itu warna apa yang sekarang tadi kelihatan di Satan kan warnanya hijau gitu loh Bun, dia pegang. Apakah itu vaksinnya? Ya biru tadi apa hijau gitu loh warnanya itu yang dipegang Satan. Kan saya tanyain itu langsung turun Satannya. Macam penawarnya gitu ya Pak Gulun? Iya, sebagai penawarnya. Begitu saya tanyain apa itu yang di tangan kan langsung dia turun. Kabur. Bukan kabur, itu ditendang sama si ini. Sama si siapa namanya? Bubble, leluhurnya Bubble. Iya, kepental. Oh, berarti dari tadi tuh mau masuk itu dia, mau ceramah. Mau menghipnotis. Oh, iyalah. Tuh Om Tian naik coba biar ini ngobrol kan biar nggak kita nangkapnya enak gitu loh.
Sebelum penutupan. Oh, segitiga maksudnya itu kali ya. John, Pak Rudi, sama Bubble kali ya. Bisa jadi. Malam, Bun. Malam. Malam. Malam Pak ya. Intinya virus itu masuk lewat darah. Nah, kalau Pak Golun tadi biru-biru itu, akhir-akhir ini kan mau ada isu ada virus baru. Iya. Itu kan di TT kan juga ada sering lewat si mantan Depkes itu kan. Nanti kalau Iya. ada vaksin, jangan mau terima vaksin. Jadi intinya dikasih isu dulu mau ada virus, terus dikasih vaksin. Lah justru vaksin itu sumber virusnya. Tapi gimana nih Pak Tian, saya mau nanya. Kan kita kayak zaman corona kalau mau kerja keluar kota kemana atau pegawai kan harus diharuskan Ada itu bukti. suntik. Nah, Tapi saya kemarin nggak vaksin, malah saya yang gertak orang itu. Kalau ada terjadi sama saya, bisa nggak tanggung jawab? Kalau bisa tanggung jawab, ayo kita berjanji di atas segel. Saya Itu gitu ya, dan Yuni. saya nggak vaksin. Nah, kita yang jadi Kan- karyawan ini loh. Iya, yang pakai- maksudnya ngalamin saya itu. terikat dengan suatu apa Mana? yang Itu kan mengharuskan. pakai aplikasi yang itu kan sehat-sehat itu kan sekarang. Iya. Kalau udah divaksin kan tuh nanti masuk data ke situ kan udah ada nik nomor Ya, induk itu karyawan. kayak nomor di scan-scan kan. gitu kan barcode. Ya nanti kalau mau keluar kota ke bandara itu kan tinggal di scan aja barcode kan udah keluar, oh udah divaksin kayak gitu. Ya takutnya kayak gitu Pak. Cuma ini aku analisaku ya cuma konsepnya kebalikan dari kita pikir bahwa virusnya masuk lewat darah dikasih vaksin sembuh, tapi tidak kasih isu virus itu pada ketakutan teror ya kan, ketakutan terus muncul ada vaksin mana biru, tapi justru virus itu masuknya lewat vaksin itu gitu loh ya. Karena contoh aja yang vaksin kemarin yang apa itu kan istilahnya juga vaksin gagal kan, bikin jadi pembuluh darah jadi beku terus gagal jantung semua kan. Jalan Ada di yang mati Jakarta kan. anak-anak. Itu kan Saya vaksin aja yang gagal. demam seminggu. Itu kan cuma kayak untuk teror aja hasilnya. Justru kelihatannya vaksin itu yang virus itu masuk. Yang Dracula itu. Ya waktu COVID kemarin kan kita sampai ada vaksin 1 kan. Vaksin Dua, Vaksin tiga. 2 itu kan yang gagal Di kan. Arab ini sampai 4 Pak. Saya di sini Iya. di Dubai. Kalau Sampai saya 4. itu kemarin vaksin 1 suntik. Nah vaksin kedua berhubung ada mafia jual beli kartu, saya beli tuh 200.000. Jadi lolos lah gue. Coba nanti lihat scroll TikTok yang ibu siapa itu yang mantan Depkes apa Menteri Kesehatan dulu tuh, Ibu Fadila apa itu kan. Ya. Itu kan kasih info kan, jangan mau dikasih vaksin yang ini. Itu ada alasannya, aku belum sempat lihat sih, belum sempat dengerin sih. Kali mungkin keluarnya di situ juga. Karena apa nggak boleh dikasih Kalau vaksin? COVID kemarin itu banyak orang-orang yang saya sembuhkan itu pernafasan itu dikasih peppermint. Artinya apa? Kan segar gitu kan. Pernafasan kita hirup yang segar-segar. Terus kemudian kita makan itu hasil dari umbi-umbian. Kok hilang suara Bunda? Udah. Enggak suaranya. Halo? Halo? Halo, Iya, Bun. kenapa itu? Iya. Kalau Bunda tadi terblok. Kenapa itu? Ya, Gimana Bun? ya, jadi kalau dari COVID kemarin itu tidak
dari pernafasan, menyerangnya itu kan dari pernafasan. Itu kan saya ngasih orang-orang itu, saya nyembuhkan banyak orang COVID waktu itu. COVID itu kenanya kan dari pernafasan. Itu pernafasannya dikasih peppermint. Terus kemudian dapat info dari leluhur, orang-orang suruh makan ikan laut dan umbi-umbian. Gitu, umbi-umbian. Ini nanti balik lagi ke, kalau balik lagi ke situ, ya itu pernafasannya. Terus yang penting itu hati itu nggak khawatir. Begitu kita ada hati khawatir, takut, itu low vibes, itu nanti masuk itu semua langsung membekukan jantung. Kalau COVID itu langsung itu seperti itu. Yang COVID kemarin itu membeku, langsung beku langsung jantungnya, langsung meninggal. Saya Bun. Hah? Nggak boleh cemas kita gitu, iya, supaya pokoknya energi bawah itu nggak boleh dipakai, kecemasan, kecemburuan, kemarahan, karena kan masuknya ke emosi kan gitu. Oh begitu. Ya terus terutama sekali ya nolkan ke Tuhan pada saat kita lepas harap, lepas apapun juga, lepas benar-benar percaya kayak ya udah sih besok siap meninggal, kalau memang meninggal ya udah gitu loh. Jadi kan lepas kita, nggak ada ketakutan, udah pasrah penuh kepada Allahnya gitu, kepada Tuhannya. Ya udah itu akan begitu, akan kembali nol gitu, nol kan, semua nol kan gitu. kalau yang saya rasakan vaksin besok ini banyak yang memberontak. Nah kayak yang vaksin kemarin kan udah banyak yang bermasalah. Coba Mas Nisar tanya itu si Jibril ngapain maksudnya masuk tadi? Kayak memecahkan gelombang ini kita, Bu. Jadi baik ini main atas main bawah nih. Bener kan tadi yang masuk Yang ke bubble satu- si Jibril? Iya. Jibril. Soalnya ini Lah, pola terus- berulang. Ini pola Begitu berulangnya baru masuk. Barada. Ingat nggak Saya Barada? tinggalin, saya makan kan, saya bikin itu ke belakang. Tak pikir lagi ngobrol nih, oh gak ada yang teriak nih, gak ada yang ketawa, tapi ngobrol. Pas duduk lihat budak mencak-mencak, apa nih? Oh gitu, memang kayak hipno gitu. Kayak kita kalau di acara seminar apa hipnoterapis itu atau seminarnya Iya. Ginanjar apa itu kan? Iya. Kayak gitu tuh. Makanya dari Coba tadi lihat aku kamu dulu dari mana? Kamu Iya. dulu dari rahim ibumu. Nangis tuh kita ntar kan. Kalau itu dia mah udah gak kena tuh, ketawa aja kalau lagi begitu. Cuma kok jadi gini ya? Oh pas saya Ujung-ujungnya merenungi dosa ya Pak. Iya. memainkan kan emosi manusia, dia tahu nih, saya kan paham kan kita ini kan tertawa diajaknya ya. Begitu kita lepas tertawa, set kita dibuat bikin, berarti ada yang halus ini, dia main halusnya nih, set gitu. Itu sih yang aku dapat dari dia. Ya terima kasih pembelajarannya, walaupun telat tadi. memecah gelombang. Jadi itu penebahnya itu, penebahnya itu kita kalau ibarat kata kalau kita solawatannya diisi dengan virus cinta gitu loh, kita lawan virus cinta kan hamba ya, bener ya. Iya. Tuh Iya. ada tadi tulisannya virus Kita cinta. sholawat berdoa tadi itu dia tuh nangis, aku lihat dia nangis. Ya, Tapi nangis. dia karena egonya tinggi, sombong, gengsi dong. Jadi dalam ketangisan air mata dia itu, merang-merang itu dia tertawa. Itu ya hebatnya iblis, hebatnya si setan. Nah kita melihat itu, ini orang kuat banget gitu ya. Wah, dia katain itu kan saya ngajarin itu saya ngasih tahu nabi-nabi kalian segala macam itu. Nah, memang iya biarin aja, tapi dia tetap gitu. Karena itu lagunya dia kepada Tuhan kan cintanya itu dikasih ke kita. Makanya dia senang kita berdoa di masjid, ada dia di situ, wajar lah. Dia senang mengingatkan dia untuk kembali. Cuma nggak ada yang mau ngajak balik, ya kita ajak balik sekarang ke Masjid Suwarto Tinggi itu. Cahaya gede itu, tanya Pak Golon itu terakhir, ada apa di situ, pulang kurangnya apa, pikniknya apa. Saya bilang dulu itu kurang bir Pak. Nun. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Salam. Macam nggak makan, malu. Mas. Kenapa hamba? Ya Bunda.
Bunda sehat, Sehat, terima kasih. kawan-kawan semua sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang bilang sehat, Mas Ronaldo sehat. Jadi teringat sama Pak John terus ya. Ya kan kemarin rahasia hamba. One lagi. Ya. Apa lagi nih? Jadi apa Virus maksudnya? apa? Bang Tiam? Bang Tiam ya? Tian? Bang Tiam? Apa? Ya. Virus apa? Yang Isunya dibilang, kan ada virus baru. yang dibilang Bill Gates lagi tuh ya? Ya, yang baru diinfo sama Bu Fadila ini loh. Ya kan seliweran di TikTok. Teror, intinya teror. Oh iya. Ya sama siapa tadi bilang vaksin tadi ya? Iya. Nggak Terus dia kan vaksin. ngomong, Kemarin waktu jangan mau dikasih COVID vaksin. siapa ya? Apa? Yang bilang COVID tadi nggak vaksin siapa ya? Kenapa? Kok Bunda feelingnya tahu gitu, kenapa? Loh enggak, kenapa? Kenapa nanyain anu? Gini Bunda, jadi kami itu sebelumnya itu kan 2019 mendeteksi lah itu ya. Ini off the record, tapi ya nggak apa-apa lah, udah lewat juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Mas, dibuka aja. Imun manusia ini kan ada kan ya, Bun? Iya. Nah, imun itu ada. Kami satu perusahaan itu ada 2 orang yang nggak vaksin. Oh lama tuh. Kenapa? Yang dimasukkan virus yang dilemahkan juga kan? Vaksin itu virus yang dilemahkan. Betul. Jadi kami briefing lah. Saya searching lah, ketemu dokter Norwegia. Dia bilang dia juga nggak vaksin. Makanya jadi tanda tanya sama saya, Eropa ini kan guncang, saya bilang. Eropa ini kan guncang, Italia udah hebat tuh meninggalnya. Italia, gitu kan. Nah, kita bilang, kita ini, dia kebetulan ahli mikrobiologi. Ahli mikrobiologi, sebenarnya tubuh manusia ini sudah diciptakan Tuhan, sudah ada vaksin sendiri, imun sendiri, untuk memproteksi. Gitu. Nah, cuman imun kita ini sering gagal ketika satu stres, kecapean, lambung banyak mikir, nah gitu lah, stres lah kali itu ya, capean. Terus ada memang juga alergi ya, ada alergi juga ya, gitu. Jadi kalau memang bisa tolak saja katanya. Saya tanya sama dia, Bapak ini tinggal di hutan kah? Saya bilang, oh tidak, saya di kota katanya. Saya ya walaupun saya berinteraksi kan udah pasang jarak katanya kan, udah dibatasi ya, saya pakai juga proteksi masker apa tuh untuk apa yang pencuci tangan itu yang dari apa tuh juga Sanitizer. sanitizer. Terus saya tanya background Bapak apa, saya bilang saya ahli mikrobiologi, peneliti. Singkat cerita gini, panjang-panjang kali lebarnya sampai dia masuk Islam, Bun. Sampai dia masuk Islam. Dia bisa, kenapa itu virus itu bisa hidup? Pertanyaan kami gini, jadi akrab kami, namanya Stephenson Koch namanya. Dia campur Jerman. Jadi dia bilang, itulah dia bilang Tuhan, dia bilang alam ini sudah hebat katanya. Pokoknya sesuatu berkah katanya dia, berkah ini alam untuk kita ini sudah hebat katanya. Berkahnya apa? Loh Tuhan itu maksudnya the hidden, dia bilang the hidden itu sudah memberikan kita itu sempurna, makhluk yang sempurna katanya. Jadi virus ini apa dibuat, kami bilang iya dibuat katanya, sama kayak macam antrak ya, sama dengan satu lagi kok MERS itu kan sebenarnya senjata biologis katanya. Nah itu ditemukan di Jerman tahun 72, kebetulan profesornya itu sudah linglung kena Parkinson. Nah, dia antinya itu ada, cuman lupa, catatannya itu lupa di mana-mana tuh. Itu.
Jadi akhirnya berkembanglah virus itu jadi biologis. Tapi kalau yang baru ini, Mas Tian yang baru ini perkembangan dari vaksin lagi. Gitu. Jadi perkembangan dari COVID lagi itu akan tumbuh karena kita ini semua sudah sebenarnya ada yang masuk, cuman imun tubuhnya bagus, dia bisa mereda. Ada yang nggak bagus, makanya ada sekarang orang bolak-balik demam ya. Sebentar demam karena imun tubuhnya memang nggak kuat. Nah, makanya demam ini sekarang kan beda kan. Kalau bisa kawan-kawan tahu agak sakit badan kita, nggak kayak dulu ya. Demam tuh panas gitu kan, pening. Nah sekarang tambah lagi badan tuh ngilu-ngilu gitu. Itu yang perubahannya. Tapi biasalah, ini ada sesuatu hal. Kalau saya bilang perang global namanya, perang global. Masa munculnya di Hainan ya, kemarin di satu daerah Cina itu daerah pendidikan. Agak lucu waktu itu analisa kami, kenapa nggak di Guangzhou, kenapa nggak di Tianmen, kenapa di daerah ini? Ternyata itu daerah pendidikan itu, daerah-daerah orang pintar itu yang kena itu. Berarti tanda-tanda kami kan besar itu. Kenapa jatuhnya di Wuhan kalau nggak salah ya? Wuhan ya Pak Tian ya? Cina ya, Iya. Wuhan. Ya, di Wuhan. Wuhan itu sama kayak macam kita di Jogja. Itu daerah pendidikan. Ya bisa jadi ini perang Cina sama Amerika kan. Perang biologis ini kan. Karena hasil pemeriksaan WHO itu kan nggak ditemukan di binatang-binatang. Nggak ditemukan. Jadi mudah-mudahan lah. Kalau untuk obatnya Bun, kalau kami itu kemarin itu satu madu, yang kedua itu propolis Bun. Nah, Propolis bisnis. propolis ya. Propolisnya itu bukan yang sudah apa, memang dari madu itu. Jadi anak tawon yang belum jadi itu diambil dari sarangnya, diambil. Dulu multi level marketing itu propolis. Iya. Iya. MLM. Oh enggak, ini dia anak tawon itu. Anak tawon itu dimasukkan ke berapa biji, dimasukkan dalam pisang itu dimakan. Sama minumnya madu. Madu itu harus bisa 0,5 liter satu hari. Dan dia memang diisolasi lah. Teman kami ini nggak boleh kontak dengan yang lain-lain. Ngasih makannya pun naruh makanannya, nanti diambil, nanti yang datang juga ngambil, jadi nggak bisa ketemu mereka gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, ini hanya isu, mudah-mudahan ya hanya isu. Cuman katanya perkembangannya ada masa fase COVID ini berapa? Apalagi berkembang lagi katanya gitu. Pokoknya dari COVID itu saya penggal ya, kita nggak ngurusin COVID, kita nggak ngurusin virus. Intinya mau apapun juga dalam keadaan nol itu pasti selamat. Mau COVID mau virus model apapun juga, kita kalau standby-nya di posisi titik zero, artinya siap mati besok, itu insya Allah nggak bakal mati. Kenapa? Totalnya kita pasrah itu sudah di situ titik nolnya. Mental kita tuh udah siap ya gitu. Iya, karena selalu nyerangnya jantung. Jantung ini akan mengeras, menghitam, akhirnya lenyaplah kita, meninggal gitu. Oh, versi Bunda jantung ya. Iya kan, masuknya dari pernafasan. Paru-paru Bun. Iya. Ya paru-paru. Iya, pernafasan Paru-paru toh. Keluar kelenjar terlampau banyak sehingga proses pernapasannya gagal itu sehingga meninggal. Iya, intinya itu kan masuk dari pernafasan, makanya pakai masker. Maskernya bawain mentol, minumnya kalau saya itu penyegar kaki 3. Kenapa? Karena itu diambil dari tanah, hewan tanah. Itu cari aja sendiri, saya nggak mau ngomong di sini. Itu saya selalu hajar dengan karena orang-orang yang setelah kena COVID, setelah COVID itu pun lendirnya kan kental-kental. Nah itu kan hajarnya pakai larutan penyegar kaki 3, itu selesai sudah.
Sisanya kita 0 ke Tuhan, aman. Insya Allah aman. Itu udah nggak pakai propolis-propolisan apa makan, semuanya meninggal. Kalau memang waktunya meninggal, kalau kita nggak jaga hati tetap meninggal. Ya. Mertua saya juga meninggal, Bun. Malah dua-duanya kelang 3 hari. Yang pertama. Iya, ya itu kan karena khawatir. Begitu kita dikasih tahu COVID langsung deg-degan, langsung takut bakal meninggal beneran. Kenapa? Karena khawatir, cemas berlebihan, itu yang membuat gagal jantung. Jadi kayaknya stres lah Bun ya, stres Bun ya. Iya, pokoknya harus tenang, titik nol, udah surrender, benar-benar pasrah ikhlas, ya udah. Itu titik nolnya itu kita nggak, pada saat kita tiarap mana sih ada yang kita kena rudal, kena kita ranjau, kan enggak. Pada saat kita tiarap itu kan kita aman dari perang apapun juga. Ya udah itu kita tiarap, mau perang lawan setan kayak ini kayak itu kayak, 0 ke Tuhan. Tapi stres juga Bun, nggak boleh keluar rumah Bun. Enggak stres. Jadi nikmati aja, belajar menikmati gitu loh. Memang sudah kayak kita manusia-manusia halu ini kan ketabok masalah semua. Kalau kita ngikutin acaranya dunia, ya kita gila. Makanya kan ada bengkel hati supaya kita memperbaiki titik nol kita. Saya sampai buka TV itu malah saya dengar beritanya mati. Tukang sampah waktu COVID kagak ada yang kena, padahal virus banyak di pembuangan sampah. Ya iya bener, semuanya itu tetap dengan ketenangan hati, pasrah. Ya intinya hikmahnya kan orang jadi banyak mengenal ramuan-ramuan herbal, Nusantara, daun-daunan, rempah-rempah, kunyit jadi langka, bawang merah jadi langka, orang pada beli. Empon kan, madu, buat lagi kan. Jadi cuci tangan. Ya jadi cuci tangan. Belajar bersih. Iya. Ada cuci tangan semua, mau masuk ada cuci tangan semua, baguslah. Masuk kantor mesti cuci tangan. Terus tidak kita di center kayak tembak cetrek. Gimana Pak hasilnya? Oke, tulisannya katanya. Satpam tuh Mas. Satpam kalau lewat dari 37 suruh pulang. Lah, saya gini Mas Samba ini, siapa namanya? Jadi kan ceritanya ini Mbak Yuni, nasi Padang tahu kan Mbak Yuni kan? Kita kan habis makan ikan kakap tuh teman-teman. Makan udang, pakai kuah soto kan panas-panas tuh. Ngantor lah siang kan, siang jam 1:30 kantor. Kan panas tuh, naik motor panas-panas, jaketan, lupa jaket masuk kantor. Teng 38, loh kok 38? Habis makan siang, kan panas tuh. Udah akhirnya didiemin dulu, 10 menit kemudian baru adem. Teng dilihat, 36, 35, ya udah baru bisa masuk. Bukan karena COVID, habis makan siang, makan soto, makan rendang. Itu kantor itu rempah-rempahnya kan banyak itu kalau di merica tuh panas. Jadi saya pas balik ke kantor nggak boleh masuk ruangan, ketinggian suhunya. Nggak sempat work from home ya. Kenapa? Mas kerja dari rumah. Lah iya. Kami seminggu tuh kerja dari rumah. Di rumah terus Zoom, kayak makan gaji buta aja. Nggak keluar. Stres, tapi banyak hikmahnya sih Pak. Jadi banyak hal-hal, kalau saya sih begini, waktu kejadian itu kan September 2019 Wuhan, Oktober mulai heboh di CNN mana, Desember mulai itu pemerintah kita, tapi diam aja tuh Jokowi. Januari ke Februari 2020 mulai itu baru. Kami ingat salah prediksi Mas, salah analisa Mas. Saya ingat dibeliin tiket 3 hari lagi mau berangkat ke Banjarmasin ya waktu itu ya. Nah, malam itu pengumuman. Udah, nggak berangkat sama sekali. Oh iya. Pak Terawang waktu itu salah analisa, dibilangnya waktu kan itu virus dan memang ini kalau teman-teman pernah buka 15 tahun yang lalu itu dari tahun 99 kalau kita buka chat asing itu sering dibahas sama orang-orang konspirasi global. Nanti tahun sekian akan ada dibunuh begini kan, tepat gitu loh. Dan Bill Gates itu sudah ngomong di 2001, 2002 sampai dia di kongres apa itu yang tentang para konglomerat segala macam itu
mereka mengatakan mesti ada pengurangan ya, udah kebanyakan. Jadi jumlah pangan yang disiapkan oleh bumi ini dan jumlah manusia itu udah tidak cukup lagi untuk 5 miliar ya, 6 miliar ya populasi manusia itu. Jadi harus dikurangi, entah itu dengan peperangan atau dengan penyakit atau apa. Tapi Kalau kan gitu sebenarnya mereka itu siapa gitu kan yang istilahnya menjudge bahwa manusia ini udah kebanyakan harus dikurangi kan, kayak Tuhan Bang aja. Nizar, Bang Nizar, kalau gitu Tuhanku adil ya, karena jutaan yang mati kan, mungkin Ya. untuk keseimbangan alam kali ya. Begini, Tuhan tuh punya cara sendiri untuk keseimbangan alam, tapi manusia sok tahu gitu. Entah ada yang ngajarin atau apa ya, tadi yang barusan tadi ngomong, ya ngomong aliran darah tadi tuh. Artinya kan Sisa setan tadi. iya. Ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kan populasi semua itu kan. Harapan manusia berkurang, ternyata nambah banyak baby boomer. Mana udah pakai KB masih banyak juga. Ya, Akhirnya apa, seluruh dunia mengalami fenomena. Di Eropa sekarang banyak terjadi kemandulan. Di Asia kita ini banyak kelahiran, malah di Arab tuh banyak kelahiran sekarang. Di Jepang pada nggak mau nikah. Nggak mau nikah, banyak rumah-rumah kosong, betul. Jepang, Korea disuruh dipaksa nikah, dikasih duit. Betul. Ya itu ujung-ujungnya kan yang narik intinya yang diuntungkan itu adalah korporasi global, mereka diuntungkan kan, farmasi kan laris manis tuh. Oh iyalah. Itu perawat apa? Perawat COVID masa gaji tembus 12 juta waktu itu? Lah, Gila. saya kan pernah jadi satgas mas, 6 bulan dapat rompi, dapat ini kan satgas PPKM dulu. Jadi sebulan sekali 4 juta masuk gaji buta gitu. Jadi satgas. Apa modal baju Banyak astronot? menguntungkan bagi yang berkepentingan. Iya. Padahal tuh baju tuh, kalau saya kan gitu juga ala, saya bilang itu pakai aja itu, saya bilang apa kalau untuk hujan itu apa tuh namanya, mantel hujan,